Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dari program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Syahkuala. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek pembuatan sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini bernama aplikasi Sistem Pengontrol Perkebunan Kopi dengan berbasis IoT. Jadi sebelum kita lihat aplikasinya, kita lihat terlebih dulu kode yang digunakan secara sekilas, di mana awalnya kita harus membuat window terlebih dahulu, window untuk aplikasi, kemudian menentukan nama aplikasi yang kita buat, menentukan ukuran windownya, baik panjang maupun lebarnya. Kemudian kita membuat database yang digunakan untuk menyimpan data dengan nama tanamankopi.db. Kemudian ada buat tampilan data tanaman, ada buat tampilan hasil sensor tanaman, mendefinisikan pilihan sensor tanaman, mendefinisikan sensor api. Jadi nanti data-data sensor yang kita ambil ini berdasarkan dari alamat api ini. Jadi sensor yang digunakan itu ada 10. Yang pertama sensor suhu udara, sensor kelembaban udara, sensor curah hujan, sensor sinar ultraviolet, sensor suhu tanah, sensor kelembaban tanah, sensor pH tanah, kemudian sensor kandungan N, sensor kandungan P, sensor kandungan K. Jadi jika kita menambahkan data-data sensornya, nanti dia akan ditampilin. Menampilkan sensor. Kemudian data yang sudah ditambahkan nanti akan disimpan dan bisa ditampilkan. Data juga dapat dihapus. Selanjutnya, jika dilihat aplikasinya, kita jalankan aplikasinya. Ya, jadi ini tampilan aplikasinya dengan nama aplikasi Sistem Kontrol Perkebunan Kopi. Jadi di sini tertera tempat untuk memasukkan ID tanaman beserta sensor tipenya. Jadi sensor ini sensor 10 tadi kita masukkan. Jadi contohnya misalnya kita masukkan ID tanaman 1 dengan sensor 1, tambahkan tanaman. Kita lihat contohnya, tampilkan data tanaman. Jadi di sini akan muncul ID tanaman yang kita masukkan tadi beserta letak latitude dan longitude-nya. Contoh lain kita masukkan. Maka akan ditampilkan kedua data tadi. ID 3 di mana latitude-nya terletak di min 16,02 dan longitude-nya 302,17. Akan kita coba lagi. Ya, jadi data tanaman dapat terus ditambahkan dan akan tersimpan sampai seterusnya. Kemudian, jika kita ingin melihat hasil dari sensor tanaman, di sini kita juga dapat memasukkan ID tanaman yang kita mau. Contohnya 1. Kita simpan dulu kalau itu data yang ingin kita ambil. Oh ya, dalam pengambilan data ini diperlukan koneksi internet karena kita mengambil data dari link API. Kemudian setelah kita simpan, kita bisa lihat hasil sensornya. Ya, dimana ini ID tanaman 1 dengan sensor di tanggal, ada tanggalnya lengkap dengan tanggal,
kapan kita mengambil data tersebut beserta dengan jamnya juga. Di sini ada sensor suhu udara sebesar 289,26, kemudian selanjutnya ada sensor kelembaban udara, sensor curah hujan, sensor sinar ultraviolet, sensor kelembaban tanah, sensor pH tanah, sensor pH N, sensor pHP, dan sensor pHK. Jadi di sini semuanya tertera ke 10 sensor tadi. Kemudian kita coba contoh lain, seandainya kita ingin mengambil ID tanaman 5. Seandainya kita ingin mengambil, kita lihat data tanaman ya, PA5. Kita ingin mengambil ingin melihat hasil sensor dari tanaman dengan ID 5. Kita simpan dulu. Ya, kemudian kita tampilkan hasil sensor yang sudah disimpan. Jadi, di sini juga seperti tadi akan muncul tanggal di mana kita mengambil data, jamnya berdasarkan GMT, kemudian akan dimunculkan sensor-sensor yang ada. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus semua data, kita tinggal tekan hapus semua data. Maka saat kita periksa, datanya kosong-kosong, data pada sensor tanaman juga kosong. Kemudian kita coba lagi, kita masukkan data tanaman. 4, 2, tambahkan tanaman lagi. Tampilkan data tanaman. Ya, kita lihat lagi sensornya. Masukkan ID tanaman 4, simpan 2 ID tanaman. Ini lagi diproses untuk mengambil data dari API. Kemudian tampilkan hasil sensor tanaman. Ya. Jadi demikian contoh aplikasi sistem kontrol perkebunan kopi dengan sistem berbasis IoT. Begini tampilannya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Atas kekurangan yang ada saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.